Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihabi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan melanjutkan tugas studi saya yang berjudul tentang pembibitan utama ataupun yang biasa kita kenal dengan manuseri di tanaman kelapa sawit. Manuseri itu ataupun yang biasa kita kenal dengan pembibitan utama merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari prenuseri ataupun pemindahan setelah dari pembibitan awal yang kemudian ditransplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas baik dari manuseri akan memiliki dampak positif pada produktivitas dari kelapa sawit di masa yang akan datang. Setidaknya ada beberapa hal yang penting yang memang perlu diperhatikan dalam perawatan manuseri berikut. Di antaranya seperti tahap yang pertama itu adalah persiapan lahan. Persiapan lahan itu dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi dari area lahan tersebut. Lokasi ataupun area lahan pembibitan harus dekat dengan yang namanya sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak ataupun hewan liar. Sumber air merupakan bagian pokok ataupun bagian hal yang utama yang harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan tanaman kelapa sawit. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Di tahap yang kedua itu adalah media tanam. Tentunya media tanam ini merupakan media tempat media tanam pada tahap ini itu polybag yang digunakan berukuran 35 kali 40 cm dengan ketebalan 0,2 mm. Tentunya tanah yang digunakan sama seperti pada awal prenuseri, yaitu tanah dengan lapisan atas ataupun topsoil yang tentunya bertekstur gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil ini, diantaranya itu tanah lempung atau loam bahasa ilmiahnya, keloda dan pasir, kompos, serta berbagai mikroorganisme yang masih hidup.
Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaran dalam tanah, dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag sebelumnya diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis sekitar 40 gram per polybag. Kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga ini adalah pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang tentunya telah dicampur dengan pupuk dolomit itu diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3 sampai 5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari Venuseri ke media tanam Venuseri dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar tentunya mudah nih untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit yang dipegang miring disayat sekelilingnya dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam itu ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong ataupun tangkos yang telah digiling, dan adapun fungsi dari mulsa ini itu merupakan bertujuan gitu untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit itu dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi yang membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam seperti itu adalah untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan Mainuseri. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu yang namanya membuat tanaman mati.
Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada manusiawi yaitu kumbang apogania dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan sekitar 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda silahtorin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Selanjutnya ada yang namanya penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma itu dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitaran jalan ataupun di luar polybag itu dilakukan cara pengendaliannya dengan cara menggunakan Roundup yang berbahan aktif isoproplamina glifosat ditambah dengan Eli dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot yang dirancang tentunya dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Dan penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase pemupukan. Di fase pemupukan pada manusiawi untuk tentunya kan tanaman kelapa sawit ini memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman itu berasal dari unsur hara, tanah, ataupun yang biasa kita kenal dengan pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukan sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, Mg. Pupuk yang ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya itu disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan diantaranya yang pertama seperti unsur nitrogen. Tentunya
nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan yang namanya asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu ciri diantaranya daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuhnya gulma di sekitar tanaman sawit serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen diantaranya pupuk urea, pupuk ZA, serta NPK. Selanjutnya ada pupuk fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur dari kalium itu penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, fosfor umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah banyak, yaitu unsur magnesium.
unsur magnesium ini merupakan unsur hara yang satu. Ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium ini juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama daun-daun tersebut itu bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu glycerit dan dolomit. Pemupukan di Manuseri dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara pengaplikasian pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat dalam bentuk tabel, tapi di sini saya akan menjelaskannya dalam bentuk lisan, yaitu pada minggu ke-12 setelah tanam. Cara pengaplikasiannya yaitu disebar dengan dosis pupuk NPK Mg itu 3 gram. Begitu juga dengan minggu ke-13. Lalu di minggu ke-15-nya pupuk NPK Mg ini ditambah menjadi 4 gram. Begitu juga dengan minggu ke-17. Dan untuk di minggu ke-19 pupuk NPK ditambah menjadi 7,5 gram. Begitu juga dengan minggu ke-21, minggu ke-23, minggu ke-25, dan minggu ke-27. Dan setelah itu di minggu ke-29 baru pupuk NPK ini ditambahkan menjadi dosisnya 10 gram. Dan begitu juga dengan minggu ke-31. Dan di minggu ke-33 ditambah menjadi 15 gram dosisnya untuk pupuk NPK Mg. Dan di minggu ke-35 barulah diberikan pupuk urea 10 gram dan NPK Mg 15 gram. Di minggu 37 hanya diberikan pupuk NPK Mg dengan dosis 15 gram. Begitu juga dengan minggu ke-39. Dan di minggu ke-41 barulah diberikan pupuk NPK Mg dengan dosis 15 gram dan tambahan urea yang semula tadi 10 gram menjadi 15 gram di minggu ke-41. Serta di minggu ke-43 itu NPK Mg-nya menjadi dosisnya 15 gram. Begitu juga dengan minggu ke-45. Serta di minggu yang terakhir, minggu ke-47 itu dosis pupuk NPK Mg itu sebesar 15 gram. Dan tambahan dari urea itu sebesar 20 gram. Kita lanjut masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap penyiraman. Bibit dari Manuseri setiap hari harus yang namanya disiram sesuai dengan kebutuhan air di dalam sesuai dengan kebutuhannya gitu. Untuk kebutuhan air di tanaman Manuseri ini untuk satu polybagnya yaitu 2 liter per hari, 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang yang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Dan tentunya penyiraman di Manuseri dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai
8 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 4 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan penyiraman ini dengan menggunakan alat sprinkler dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak dilakukannya penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini sama seperti di masa pembibitan awal di pre-nursery. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap 1 yaitu dengan umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit yang terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah biasa ditemui pada tahap ini. Dan di tahap kedua yaitu sekitaran umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun, padah bibit banyak ditemukan pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi di tahap yang ketiga yaitu sekitar umur 8 bulan, yaitu bibit yang terkena bercak daun ataupun antraknosa serta daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap ini. Dan pada tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, proses pemindahan ke lapangan atau yang bisa kita kenal dengan transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya yaitu untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat.